Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Adinda Maharani Kalsum Zamroni, akan mempresentasikan seminar proposal tesis saya dengan judul Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Persepsi Resiko terhadap Pengurangan Niat Pembajakan Digital yang dibimbing oleh Ibu Widya Paramita, SE MSc PhD. Ya, pada seminar proposal kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian pertanyaan dan tujuan penelitian, kemudian landasan teori, pengembangan hipotesis, dan diakhiri oleh metodologi. Memasuki bagian yang pertama, di mana proposal tesis ini dilatar belakangi dengan fenomena pembajakan digital yang mengacu pada aktivitas penyalinan, pengunduhan, berbagi, penggunaan, atau mengakses produk digital seperti musik, video, permainan komputer, film, buku elektronik, dan materi berhak cipta lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta produk digital tersebut. Nah, contoh sederhananya itu adalah mengunduh atau mengcrack software, atau bisa juga mengunduh musik atau video dari situs yang tidak resmi. Nah, fenomena pembajakan digital ini telah menjalar ke berbagai sektor dan menyebabkan kerugian pada beberapa pihak. Contohnya seperti perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan, pihak lain yang terkena ancaman keamanan cyber, bahkan pencipta konten yang kehilangan inovasi. Nah, kerugian-kerugian tersebut juga memengaruhi industri komik dan animasi secara khusus, di mana pada grafik ini bisa kita ketahui bahwa pertumbuhan pasarnya itu meningkat. Nah, letak kerugiannya yang dialami oleh pasar animasi Jepang itu bisa mencapai total kerugian lebih dari 400 miliar yen atau setara dengan 2,68 miliar dolar Amerika Serikat akibat situs ilegal. Nah, juga total kerugian yang disebabkan oleh pembajakan digital atas konten hiburan Jepangnya itu mencapai 430 juta yen. Memasuki poin berikutnya di mana Indonesia masuk pada daftar pengawasan prioritas atau Priority Watch List pada tahun 2023 oleh USTR atau United States Trade Representative, di mana USTR ini menyatakan bahwa masih ada aktivitas pembajakan di negara Indonesia dan masih ada kekhawatiran tentang penegakan kekayaan intelektual. Nah, Indonesia itu juga merupakan salah satu negara dari 10 teratas atau tertinggi dengan kunjungan streaming dan unduhan ilegal sebesar 3,5 miliar kali. Nah, hal ini itu dibuktikan oleh SEMrush atau platform SaaS manajemen visibilitas online dan pemasaran konten yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa situs ilegal yang sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Nah, situs-situs ini yang di kota merahkan ini itu merupakan situs tidak resmi yang mengakses secara gratis penyiaran animasi dan komik dengan jutaan kunjungan. Nah, sehingga secara singkat dapat terlihat bahwa fenomena pembajakan digital itu tuh masih marak di Indonesia dan terdapat urgensi untuk melakukan penelitian pada topik ini. Berikutnya, poin rumusan masalah, di mana penelitian sebelumnya terkait pembajakan digital itu banyak menggunakan teori etika dan teori persepsi resiko terhadap niat untuk melakukan pembajakan digital, sehingga penelitian ini ingin mengintegrasikan kedua teori tersebut terhadap pengurangan niat pembajakan digital. Nah, penelitian terdahulu itu juga menemukan bahwa terdapat sedikit hingga tidak ada hubungan yang signifikan antara penilaian etis dan niat untuk terlibat dalam aktivitas pembajakan. Selain itu, terdapat juga temuan bahwa konstruk kewajiban moral itu tuh memiliki pengaruh yang inkonsisten. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Begitu juga dengan konstruk persepsi resiko yang memiliki hasil yang berbeda-beda. Ada yang negatif signifikan, ada yang positif signifikan, bahkan ada juga yang hubungannya itu tidak signifikan. Sehingga penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh konstruk kewajiban moral dan persepsi resiko dengan situs web ilegal komik dan penyiaran animasi sebagai fokus objek penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di slide sebelumnya, terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut dan tujuan penelitian sebagai berikut. Memasuki poin berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu teori etika, di mana teori etika itu dicetuskan oleh Hunt dan Vittel pada tahun 1986 atau yang sering disingkat juga atau disebut sebagai model HV, di mana model HV itu mendalilkan tentang persepsi individu tentang konten etis dalam situasi dan diikuti dengan evaluasi berbagai alternatif yang mungkin digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu evaluasi deontologis dan evaluasi teleologis. Nah, menurut Hunt dan Vittel sendiri, evaluasi deontologis adalah proses ketika individu mengevaluasi kebenaran atau kesalahan yang melekat pada perilaku yang bersangkutan dari setiap alternatif. Jadi, individu itu menilai suatu tindakan berdasarkan aturan, tugas, atau kewajiban yang ada. Nah, apakah tindakan yang bersangkutan itu tuh sudah sesuai dengan aturan atau kewajiban yang ada di sekitar. Sedangkan evaluasi teologis itu terdiri dari konsekuensi yang dirasakan dari setiap alternatif dengan mempertimbangkan probabilitas setiap konsekuensi yang akan terjadi. Nah, individu itu menilai tindakan berdasarkan hasil atau tujuan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi. Seperti menganggap tindakan yang bersangkutan itu tuh benar atau salah tergantung pada hasil atau tujuan akhirnya. Nah, model HV itu dirancang untuk berfokus pada proses pemikiran individu ketika mereka berhadapan dengan dilema etis. Sehingga paradigma yang ada di dalam teori etika itu dapat mencerminkan pertimbangan etis individu ketika mereka itu dihadapkan pada pilihan pembajakan digital dengan mengevaluasi apakah pembajakan digital itu tuh pilihan yang benar atau salah. Ya, untuk landasan teori yang berikutnya yaitu teori persepsi risiko atau perceived risk theory yang dikenalkan oleh Bauer pada tahun 1960, di mana persepsi risiko itu didefinisikan sebagai keyakinan konsumen tentang kemungkinan bahwa hasil yang tidak diprediksi atau diinginkan atau tidak menguntungkan itu akan muncul. Nah, dengan asumsi konsumen rasional, konsumen itu tuh cenderung menghindari kesalahan atau konsekuensi daripada memaksimalkan utilitas ketika terlibat dalam pengambilan keputusan yang berisiko, di mana pembajakan digital itu sendiri dapat dikatakan sebagai aktivitas yang berisiko karena memiliki ketidakpastian yang tinggi. Nah, oleh karena itu persepsi risiko merupakan salah satu pendekatan yang ampuh untuk menjelaskan perilaku individu. Nah, penelitian terdahulu mengelompokkan persepsi risiko itu sebagai konstruk multidimensi, di mana penelitian ini akan mengadopsi model risiko yang dikembangkan oleh Jung dan kawan-kawan tahun 2012 yang terdiri dari resiko kinerja, resiko finansial, resiko waktu, resiko sosial, resiko psikologis, resiko privasi, dan risiko penuntutan yang memang sering digunakan pada beberapa penelitian sebelumnya dengan konteks pembajakan digital. Nah, pendekatan risiko sebagai yang memiliki multidimensi ini bisa memberikan informasi yang berguna tentang berbagai jenis risiko yang terlibat dalam aktivitas pembajakan dan tingkat kepentingan masing-masing dimensi risiko. Memasuki bagian berikutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis yang pertama yaitu hubungan antara kewajiban moral dan sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pembajakan digital itu dapat menyebabkan dilema secara moral karena keterlibatan pembajakan digital itu merupakan aksi yang tidak etis. Nah, menurut teori perilaku terencana menunjukkan bahwa norma pribadi dan prinsip etika itu memainkan peran penting dalam pembentukan sikap. Nah, sehingga ketika individu menganggap pembajakan digital itu sebagai pelanggaran prinsip moral, maka mereka itu lebih cenderung mengembangkan sikap negatif terhadapnya sebagai pencegah internal. Nah,
penelitian terdahulu itu juga telah menemukan bahwa konsumen dengan nilai moral yang lebih kuat itu tuh lebih mungkin untuk menentang berbagai perilaku tidak etis termasuk pembajakan digital. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu semakin tinggi kewajiban moral, semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital. Pengembangan hipotesis yang berikutnya yaitu hubungan antara resiko psikologis dan sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, resiko psikologis itu mengacu pada perasaan frustasi konsumen dan konflik pada diri mereka yang disebabkan oleh aktivitas tertentu. Nah, konsumen itu akan mengurangi keterlibatan mereka ketika merasa ada dampak negatif pada citra diri atau konsep diri. Nah, dalam konteks pembajakan digital itu, resiko psikologis dapat muncul karena rasa bersalah atau ketidaknyamanan pribadi terkait pembajakan digital, sebagaimana aktivitas tersebut itu tuh berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan norma etika, sehingga penggunaan produk bajakan oleh konsumen itu dapat menyebabkan stres mental, rasa malu, hingga menciptakan perasaan tidak nyaman terhadap pembajakan digital, hingga kehilangan citra diri, di mana perasaan ketidaknyamanan tersebut dapat membentuk sikap yang kurang menguntungkan terhadap pembajakan digital, sehingga hipotesis yang diajukan yaitu semakin tinggi risiko psikologis, semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital. Pengembangan hipotesis yang berikutnya yaitu hubungan antara risiko kinerja dan sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, risiko kinerja itu mengacu pada kemungkinan bahwa produk yang digunakan itu tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk konten digital bajakan itu memiliki kemungkinan downside pada produk digital bajakan seperti tidak bisa berfungsi dengan baik atau mungkin juga bisa merusak perangkat yang digunakan karena produk digital bajakan itu tuh ada kemungkinan juga memiliki virus atau elemen berbahaya lainnya. Nah, ketidakpastian yang disebabkan oleh aktivitas pembajakan digital itu bisa juga mengenai kualitas, kerusakan, atau kompatibilitas produk bajakan itu tuh bisa memperkuat persepsi bahwa resiko pada konten digital bajakan itu tuh akan tinggi dan mempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap aktivitas pembajakan digital. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu semakin tinggi risiko kinerja, semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital. Pengembangan hipotesis berikutnya yaitu hubungan antara resiko sosial dan sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, resiko sosial itu dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tekanan dari lingkungan sosial dan terkait dengan potensi kehilangan status dalam kelompok sosial sebagai akibat dari perilaku pembajakan. Nah, pembajakan digital itu sendiri memiliki tingkat konsekuensi etis yang cukup tinggi sehingga perilaku yang bersangkutan dengan aktivitas tersebut itu dapat mengakibatkan potensi konsekuensi sosial yang negatif. Nah, semisal ada kelompok sosial dengan pengaruh sosial yang positif, itu mereka akan cenderung menolak perilaku kriminal atau yang tidak etis. Dan cenderung akan mengembangkan sikap yang kurang menguntungkan terhadap perilaku yang kriminal atau perilaku yang kurang etis. Nah, hal tersebut itu juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang menemukan adanya hubungan negatif antara persepsi konsekuensi sosial yang buruk dan sikap konsumen terhadap pembajakan musik. Sehingga hipotesis yang dibentuk adalah semakin tinggi resiko sosial, semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital. Pengembangan hipotesis yang berikutnya yaitu hubungan antara risiko penuntutan dan sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, risiko penuntutan itu merujuk pada kemungkinan bahwa penggunaan produk bajakan itu dapat berujung dengan tuntutan hukum terhadap konsumen. Nah, ketidakpastian dari aktivitas pembajakan digital itu dapat menyebabkan konsekuensi yang cukup serius dan dapat membuat konsumen itu menghadapi risiko gugatan perdata dari pemegang hak cipta sebagaimana aktivitas pembajakan digital itu terkait dengan pelanggaran hak cipta dan norma etika. Nah, penelitian dahulu oleh Liao dan kawan-kawan tahun 2010 itu menemukan bahwa
Semakin tinggi risiko yang dirasakan seseorang dapat menyebabkan sikap yang kurang menguntungkan terkait pembajakan. Nah, konsumen yang paham akan konsekuensi yang berkaitan dengan perilaku pembajakan itu tuh juga akan menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap perilaku pembajakan, sehingga hipotesis yang dibentuk adalah semakin tinggi risiko penuntutan, semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital. Pengembangan hipotesis yang berikutnya yaitu hubungan antara sikap negatif terhadap pembajakan digital dan niat untuk mengurangi pembajakan digital. Nah, dari teori perilaku terencana itu menunjukkan bahwa sikap itu tuh memainkan peran penting dalam membentuk niat berperilaku, dan juga teori disonansi kognitif itu juga menunjukkan bahwa ketika perilaku seseorang bertentangan dengan sikap atau keyakinan mereka, mereka akan cenderung mengubahnya untuk menyelesaikan ketidakkonsistenan ini. Jadi ketika pembajakan digital itu bertentangan dengan individu atau keyakinan individu, maka mereka akan cenderung menghindari atau mengurangi perilaku tersebut atau memberhentikan ketidakkonsistenan itu. Nah, individu yang dengan sikap negatif terhadap pembajakan akan menganggapnya sebagai sesuatu yang salah secara etis atau memiliki konsekuensi negatif, sehingga mereka akan cenderung mengembangkan niat untuk menghindari atau mengurangi perilaku tersebut, sehingga hipotesis yang dibentuk adalah semakin tinggi sikap negatif terhadap pembajakan digital, semakin tinggi pula niat untuk mengurangi pembajakan digital. Pengembangan hipotesis yang berikutnya yaitu mediasi sikap negatif terhadap pembajakan digital pada hubungan kewajiban moral, resiko psikologis, resiko kinerja, resiko sosial, resiko penuntutan, dan niat untuk mengurangi pembajakan digital. Nah, teori tindakan beralasan itu menekankan bahwa sikap terhadap perilaku itu memediasi hubungan antara keyakinan individu dan niat untuk bertindak. Nah, kewajiban moral itu dapat bertindak sebagai motivasi intrinsik individu untuk bertindak secara etis yang tercermin dalam sikap mereka, di mana individu dengan kewajiban moral yang kuat itu tuh akan mencegah tindakan yang tidak etis, sehingga membentuk sikap yang negatif dan pada akhirnya akan mengurangi niat untuk terlibat perilaku etis yang bersangkutan. Nah, begitu juga dengan persepsi risiko sebagai keyakinan subjektif individu yang menyebabkan konsumen mengembangkan sikap negatif terhadap pembajakan. Nah, khususnya itu untuk resiko psikologis seperti ketidaknyamanan psikologis, resiko kinerja seperti potensi disfungsi pada produk, kemudian resiko sosial seperti kekhawatiran tentang penerimaan sosial dan kerusakan reputasi atau kerusakan citra diri pada individu, dan resiko penuntutan seperti konsekuensi hukum, sehingga itu akan menyebabkan pembentukan sikap negatif. Yang pada penelitian terdahulu juga menemukan bahwa sikap negatif itu tuh terhadap pembajakan digital akan memperlemah niat individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, yang menjadikan sikap itu tuh sebagai mediator, sehingga pembentukan hipotesis yang diajukan yaitu di mana sikap negatif terhadap pembajakan digital itu mampu memediasi hubungan antara kewajiban moral, risiko psikologis, risiko kinerja, risiko sosial, risiko penuntutan, dan niat untuk mengurangi pembajakan digital. Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, maka model penelitian yang diajukan yaitu seperti berikut. Kemudian memasuki poin berikutnya yaitu metodologi penelitian, di mana di sini akan membahas tentang desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan serta analisis data. Untuk desain penelitian ini yaitu desain penelitian eksplanatori dengan fokus hubungan kausalitas antara kewajiban moral, risiko psikologis, risiko kinerja, risiko sosial, risiko penuntutan, sikap negatif terhadap pembajakan digital, dan niat mengurangi pembajakan digital. Dan desain penelitian ini tuh juga bersifat cross-seksional, yaitu mengumpulkan data pada satu titik waktu. Kemudian memasuki definisi operasional variabel pada konstruk yang pertama yaitu kewajiban moral, itu
didefinisikan sebagai perasaan bersalah atau kewajiban pribadi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Nah, untuk butir pernyataannya seperti yang telah ditampilkan di slide ini, yaitu item-itemnya diambil dari Yun tahun 2017 yang disesuaikan. Kemudian untuk konstruk yang berikutnya yaitu resiko psikologis dengan definisi sebagai berikut, yaitu kemungkinan bahwa pembajakan digital itu akan menyebabkan pengaruh negatif pada kesejahteraan konsumen seperti tekanan atau ketidaknyamanan psikologis, di mana butir-butir pernyataannya adalah sebagai berikut dan diambil dari Jung dan kawan-kawan tahun 2012 yang disesuaikan. Kemudian definisi operasional variabel risiko kinerja itu adalah kemungkinan bahwa pembajakan digital itu akan menimbulkan kerugian seperti kerusakan atau disfungsi. Nah, untuk butir pernyataannya itu diambil dari Jung dan kawan-kawan tahun 2012 yang disesuaikan, item-itemnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang berikutnya yaitu variabel resiko sosial yang didefinisikan sebagai kemungkinan pembajakan digital akan menyebabkan hilangnya status dalam kelompok seseorang seperti keluarga, teman sebaya, atau kolega. Nah, untuk butir-butir pernyataannya juga diadopsi dari Jung dan kawan-kawan tahun 2012 yang disesuaikan. Berikut butir pernyataannya. Selanjutnya, definisi operasional variabel resiko penuntutan yaitu mengacu pada kemungkinan akan dituntut hukum karena pembajakan digital. Nah, untuk butir-butir pernyataannya itu diambil dari penelitian Jung dan kawan-kawan tahun 2012 yang disesuaikan dan berikut butir pernyataannya yang ditampilkan di slide ini. Selanjutnya, definisi operasional variabel sikap negatif terhadap pembajakan digital. Nah, sikap negatif terhadap pembajakan digital itu mengacu pada perasaan tidak suka individu tentang perilaku pembajakan digital. Nah, untuk butir pernyataannya diambil dari penelitian Yun tahun 2011 yang disesuaikan. Berikut butir pernyataan yang ditampilkan di slide ini. Kemudian definisi operasional variabel niat untuk mengurangi pembajakan digital, yaitu mengacu pada keinginan individu untuk melakukan perilaku pengurangan pembajakan digital. Nah, untuk butir pernyataannya terdapat 4 dan diambil dari diadopsi dari penelitian Wan dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang disesuaikan. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pengguna internet di Indonesia dengan sampel. Teknik penyampaian yang digunakan itu adalah penyampaian bertujuan dengan kriteria yang pertama yaitu minimal berusia 18 tahun, kemudian responden itu juga menggemari komik dan animasi, yang ketiga itu pernah membaca komik atau menonton animasi melalui media daring, dan yang keempat itu mengetahui adanya situs ilegal komik dan penyiaran animasi. Kemudian memasuki poin berikutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu kuesioner yang disebarkan pada calon responden melalui tautan Google Forms, sedangkan untuk teknik analisis datanya yang digunakan itu adalah partial least square structural equation modeling yaitu atau PLSM, di mana proses analisis data ini itu terdiri dari dua, yaitu uji outer model dan uji inner model. Sekian presentasi proposal tesis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.